Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kitab Syarhul Waraqat fi Ushulil Fiqh karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih di pembahasan an-nasakh, yaitu sekarang beliau akan jelaskan kepada kita jenis nasakh kalau dilihat dari penasikh yang menghapusnya. Bismillah. Bismillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Tsumma qala Asy-Syaikh Al-Juwaini rahimahullahu taala anwa'un naskhi bi'tibarin nasikhi wa yajuzu naskhul kitabi bil kitabi wa naskhus sunnati bil kitabi wa bis sunnati wa yajuzu naskhul mutawatiri bil mutawatiri wa naskhul ahadi bil ahadi wa bil mutawatiri wa la yajuzu naskhul kitabi bis sunnati walal mutawatiri bil ahadi lianna syai'a yunsakhu bimithlihi wa bima huwa aqwa minhu. Baik, tapi ini pendapat ya. Ini adalah pendapat. Kata beliau anwa'un naskhi bi'tibarin nasikh. Jenis penghapusan dilihat dari yang menghapus. Beliau berkata wa yajuzu naskhul kitab bil kitab. Boleh kitab dihapus dengan kitab. Quran dengan Quran. Wa naskhus sunnah bil kitab. Boleh sunnah dihapus oleh kitab. Wa bis sunnah. Dan boleh sunnah dihapus dengan sunnah. Belum tidak bilang Alkitab bis sunnah. Tidak ada. Nah, karena menurut dia, menurut beliau di matan ini bahwa kitab lebih tinggi daripada sunnah. Tapi beliau akan dibantah oleh wukuk, oleh kejadian. Karena ketika terjadi berarti boleh. Nanti akan dijelaskan di syarah. Terus kata beliau wa yajuzu naskhul mutawatir bil mutawatir. Boleh mutawatir dihapus dengan mutawatir. Paham ya? Wa naskhul ahad bil ahad. Boleh ahad dihapus oleh ahad. Wa bil mutawatir. Boleh ahad dihapus oleh mutawatir. Sekali lagi beliau mengisyaratkan berarti tidak boleh mutawatir dihapus oleh ahad. Paham kan? Dipahami ini? Dan nanti akan dibantah. Iya, apa yang beliau sebutkan ini. Wala yajuzu naskhul kitab bis sunnah. Katanya tidak boleh nasakh kitab dengan sunnah. Walal mutawatir bil ahad. Tidak boleh pula mutawatir dengan ahad. Lianna syai'a yunsakhu bimithlihi. Karena sesuatu itu dihapus dengan yang semisalnya. Au bima huwa aqwa min. Atau dengan apa yang lebih kuat darinya. Berdalil dengan ayat umum. Manansak min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha aqwa. Lebih baik. Au mitliha. Atau paling sedikit apa? Semisalnya. Ayat tidak bercerita tentang itu. Karena yang dihapus bukan lafaz. Yang dihapus itu hukum. Hukum itu mau dengan ahad ataupun dengan mutawatir. Quran dengan sunnah sama. Kan kalau diwajibkan oleh Quran sama dengan yang diwajibkan oleh sunnah. Yang diwajibkan oleh mutawatir sama dengan yang diwajibkan oleh ahad. Yang dihapus pembicaraan kita adalah hukum bukan lafaz. Bukan apa? Lafaz. Lanjut. Tsumma qala asy-syarih hafizahullah taala taqaddama anna an-nasikha huwa Allah taala li'annahu huwa ar-rafi'u lil hukmi dalla ala dhalika khitabuhu al-mutaakhiru ad-dallu ala intihai al-hukmi asy-syar'i wa yutlaqu an-nasikhu ala ad-dalili nafsihi wa huwa al-muradu huna wa huwa imma kitabun aw sunnatun. Baik. Kata beliau berikutnya taqaddama, telah lewat. Annan nasikh wallahu ta'ala. Bahwa yang menghapus itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu ar-rafi' lil hukum. Karena dialah Allah yang mengangkat hukum. Dalla ala dhalika khitabuhul mutaakhir ad-dal ala intiha'il hukm syar'i. Yang menunjukkan atas tersebut adalah khitabnya yang akhir.
yang menunjukkan atas habisnya, berakhirnya hukum syar'i. Wa yutlaqun nasikh ala dalili nafsi. Tapi nasikh juga digunakan atas dalil. Maksudnya ketika kita bilang, kita tidak bilang lagi ini yang menghapusnya Allah, tapi yang menghapusnya adalah dalil. Paham kan? Yang menghapus adalah apa? Dalil. Tapi dalil itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal muradu huna, dan ini yang diinginkan di sini, penghapusan dalil. Wa huwa imma kitab atau sunnah, yaitu apakah itu kitab atau sunnah. ثم قال حفظه الله تعالى وقد ذكر المصنف مسائل النسخ بين الكتاب والسنة وبين ما يجوز وما لا يجوز. Yang disebutkan oleh penulis masalah nasakh antara kitab dan sunnah, dan beliau jelaskan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. ثم قال قوله ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب هذا النوع الأول من أنواع الناسخ وهو أن يكون قرآنا والمنسوخ قرآن مثله وهذا النوع لا خلاف قرآن مثله والمنسوخ قرآن مثله وهذا النوع لا خلاف فيه وتقدمت أمثلته. Kata beliau, telah disebutkan setelah itu ucapannya boleh nasakh kitab dengan kitab. Jenis inilah yang pertama dari jenis nasakh, yaitu Quran yang dihapus dengan Quran semisalnya. Jenis ini tidak ada perselisihan padanya, telah lewat contohnya. Mana contohnya itu? Ayatul Musabaroh. Ayatul Musabaroh yang sebelumnya itu kan Quran dihapus oleh Quran. Dihapus oleh Quran. Ini tidak ada perselisihan. Terus ثم قال قوله ونسخ السنة بالكتاب هذا النوع الثاني وهو أن يكون الناسخ قرآنا والمنسوخ سنة وهذا قول الجمهور لأن القرآن والسنة من عند الله تعالى غير أن القرآن متعبد بتلاوته والسنة غير متعبد بتلاوتها ونسخ حكم أحد الوحيين Ghairu mumtani'in. Baik, kata beliau. Berikutnya ucapannya penghapusan sunnah dengan kitab. Ini jenis kedua. Yaitu penasakhnya Al-Quran yang dihapus sunnah. Ini pendapat jumhur mengisyaratkan ada khilaf. Belum bilang ini pendapat mayoritas, berarti ada isyarat perselisihan. Ya, ini pendapat mayoritas. Karena Quran dan sunnah itu sama dari sisi Allah. Hanya saja Al-Quran itu seorang beribadah kepada Allah dengan membacanya. Sementara sunnah tidak. Maksud Quran, satu hurufnya 10 pahala. Sementara sunnah satu huruf tidak. Paham maksudnya? Sunnah itu dapat pahala kalau diamalkan. Itu kalau hadis. Kalau Quran, sekedar membacanya saja dapat pahala. Dipahami ini? Itu bedanya Quran. Adapun hukumnya sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan penghapusan hukum salah satu dari dua wahyu itu dengan yang lain itu tentunya tidak terlarang. Tidak terlarang. Terus Tsumma qala wa mithaluhu annal mubasharata wal akla wasyurba fi layali siyami kanat muharramatan bisunnati lima warada fi hadits Ibnu Abbasin kana an-nasu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza shallul atamata haruma alaihim at-ta'amu wasyarabu wan-nisa'u wa shamu ilal qabilati fanusukhu dhalika fanusikha dhalika biqaulihi ta'ala uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhun. Baik, contohnya mubasyarah, mencumbui istri, mendatanginya, dan makan serta minum di malam Ramadan, dulu itu diharamkan dengan sunnah. Awalnya, ketika datang puasa Ramadan, itu orang tidak mendatangi istrinya. Datang dalam hadits Ibnu Abbas,
beliau berkata, kanan nas adalah dulu manusia, ala ahdi Rasulillah di masa Rasulullah SAW, idza shallul atamah, kalau mereka sudah sholat isya. Sudah sholat isya, harum alaihimut ta'am wa syarab wan nisa. Maka haram bagi mereka makan, minum perempuan. Dulu. Jadi kapan sholat isya, jadi berbuka di waktu maghrib. Kesempatan untuk makan dan minum itu hanya dari itu maghrib sampai isya. Dan kalau sudah sholat isya, tidak boleh lagi. Wasomu ilal qabilah. Dan mereka berpuasa sampai hari berikutnya. Artinya dari setelah isya sampai maghrib lagi besok. Iya. Fanusikha dzalika biqaulihi ta'ala. Maka itu dihapus, sunnah itu dihapus oleh firman Allah Ta'ala. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatu. Dihalalkan untuk kalian malam puasa ar-rafas ila nisaikum. Ya, mendatangi istri kalian. Hunna libasul lakum. Mereka adalah pakaian untuk kalian. Wa antum libasul lahun. Dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Alimallah. Allah tahu. Annakum kuntum taktanuna anfusakum. Bahwa kalian itu taktanun anfusakum. Allah tahu kalian tidak mampu menahan diri kalian dalam hal tersebut. Fataba alaikum. Maka Allah menerima tobat kalian, memaafkan kalian, wa'afa ankum, dan memaafkan kalian. Fal'ana bashiruhun. Sekarang gaulilah mereka. Maksudnya di malam Ramadan. Di malam Ramadan. Terus. ثم قال ومنع الشافعي رحمه الله هذا النوع في إحدى روايتيه لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ووجه الدلالة أنه سبحانه قد جعل السنة بيانا للقرآن والناسخ بيان للمنسوخ. فلو كان القرآن ناسخا للسنة لكان القرآن بيانا للسنة وهذا لا يجوز. Baik, Masya Allah. Kata beliau, wa mana as-Syafi'i. Imam Syafi'i tidak membolehkannya, melarangnya. Hadan nau jenis ini. Fi'ihi dari riwayataihi, dalam salah satu dari dua riwayat beliau. Liqaulihi ta'ala, dan karena Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepada kamu adzikra, sunnah, untuk menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, Al-Quran. Jadi sunnah itu diturunkan kepada Nabi untuk menjelaskan Al-Quran. Paham maksudnya? Bukan untuk menghapus, tapi untuk menjelaskan. Sisi pendalilannya, annahu subhanah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala qad ja'ala sunnata, telah menjadikan sunnah itu bayanan lil Quran, sebagai penjelasan terhadap Al-Quran. Wan nasikh bayan lil mansukh. Terus yang menghapus adalah penjelasan untuk yang dihapus. Itu tidak cocok kan? Falau kana al-Quran nasikh li sunnah lakana al-Quran bayanan li sunnah. Kalau seandainya Quran menghapus sunnah, berarti Quran menjelaskan sunnah. Sementara sunnah menjelaskan Quran. Paham maksudnya? Antum paham gak? Belum putar saja bahasanya. Kan gini di Quran. Sunnah menjelaskan Quran. Paham maksudnya? Berarti ketika sunnah menjelaskan Al-Quran, kemudian datang apa? Contoh kita sekarang. Datang sunnah dihapus oleh Quran. Berarti menghapus penjelasannya. Paham dulu ini? Nah, kan gini poin pertama. Sunnah dihapus oleh kitab. Pertanyaan pertama, apa kedudukan sunnah? Dilihat dari kitab. Penjelas kitab. Sekarang datang Quran, dia hapus itu sunnah. Berarti dia hapus apanya? Dia hapus penjelasnya. Cocok enggak?
Kata beliau, berdasarkan ayat ini tidak cocok. Iya. Beliau bilang, falau kanal Quran nasikhon di sunnah. Seandainya Quran menghapus sunnah, lakanal Quran bayanin li sunnah. Berarti Quran menjadi penjelasnya sunnah, bukan sebaliknya. Paham? Quran jadi penjelasnya sunnah. Sementara Quran tadi sebagai Quran yang dijelaskan oleh sunnah. Tidak terbalik. Wahadalai juz. Belum bilang ini tidak boleh. Coba kita lihat bantahannya. Tsumma qala was-sahihu qaulul jumhuri liwuqu'ihi wa ammal ayatu fala yatimul istidlalu biha 'alal man'i li jawazi ay yakuna al muradu min qawlihi lituballigha wa tablighu 'ammun fa hamlul ayati 'alaihi aula. Masya Allah. Yang benarnya adalah pendapat jumhur karena itu terjadi. Contohnya tadi. Paham kan? Kan dalilul wuku. Dalilnya karena terjadi. Contohnya tadi ada. Sunnah dihapus oleh Quran. Sudah. Adapun ayat. Maka tidak sempurna berdalil dengannya atas tidak bolehnya. Kenapa? Li jawazi ayyakunal murad min qawlihi. Karena boleh saja yang diinginkan dengan ucapan Allah itu litubayyina lituballigha. Supaya kamu menyampaikan. Bukan menjelaskan maknanya. Paham ini? Supaya kamu menyampaikan. Wa tabligha. Penyampaian itu adalah umum. Maka membawa ayat kepadanya lebih utama daripada membawa ke makna khusus. Paham ini kan? Kita bawa ayat ke makna itu lebih bagus daripada kita bawa ke makna yang khusus. Jelas ya? Jelas ini kan? Alhamdulillah. Tsumma qala qawluhu wa bisunnati ay wa yajuzu naskhu sunnati bisunnati wa hadha huwa an-naw'u ats-tsalitsu wa huwa ay yakuna an-nasikhu sunnatan wal mansukhu sunnatan wa mithaluhu hadits Buraidah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha faqauluhu kuntu nahaitukum yadullu ala anna an-nahya thabitun bisunnati. Kata beliau berikutnya, au wabis sunnah. Bisa juga dihapus sunnah dengan sunnah. Yaitu kata beliau boleh sunnah dihapus dengan sunnah. Ini jenis ketiga. Yaitu yang menghapusnya adalah sunnah. Dan yang dihapus juga sunnah. Contohnya hadits Buraidah. Bahasanya Nabi SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya melarang kalian dari ziarah kubur dengan sunnah. Fazuruha, sekarang ziarahilah dengan sunnah pula. Faqaulu kuntu nahaitukum. Sabda Nabi, dulu saya melarang kalian dari ziarah kubur. Ya dulu ala anna nahi sabit bis sunnah. Ini menunjukkan ada larangan yang tetap dengan sunnah sebelumnya. Tsumma qala qawluhu wa yajuzu naskhul mutawatiri bil mutawatiri ay wa yajuzu naskhul mutawatiri minal kitabi aw sunnati bil mutawatiri fahuma qisman. Al-awwalu naskhul kitabi bis sunnati bil mutawatirati. Ats-tsani naskhu sunnatil mutawatirati bis sunnatil mutawatirati. Kata beliau qauluhu boleh nasakh mutawatir dengan mutawatir. Itu boleh nasakh mutawatir dari kitab atau dari sunnah dengan yang mutawatir. Berarti ada dua bagian. Yang pertama nasakh kitab dengan sunnah yang mutawatir. Kemudian nasakh sunnah mutawatir dengan sunnah mutawatir. Dengan sunnah mutawatir. Tsumma qala amal awwalu fa madhhabul jumhuri jawazuhu wa dhahaba asy-Syafi'i wa Ahmadu fil mashhuri anhu ila adamil jawazi. Ihtajjal jumhuru bi anna al-kulla wahyun min Allah. Wastadalla asy-Syafi'i bi qoulihi ta'ala ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha was sunnatu laysat khairan minal qur'ani wala mithluhu. Masya Allah. Adapun jenis pertama, yaitu apa itu jenis pertama tadi?
Kitab dengan sunnah mutawatir. Maka madhab mayoritas boleh. Tapi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam yang masyhur dari beliau tidak boleh. Mayoritas berdalil bahwa semuanya wahyu dari Allah. Iya kan? Semuanya wahyu dari Allah. Artinya sama, kalau Allah mau menghapus sama saja dari kitab ataupun dari sunnah. Sementara Imam Syafi'i berdalil dengan firman Allah, "Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bikhairin minha." Apa yang kami hapus dari ayat atau kami lupakan, maka kami akan mendatangkan yang lebih baik darinya. Aw mitliha, atau yang semisalnya. Sunnah tidaklah lebih baik dari Quran. Demikian pula tidak semisal dengan Quran. Karena sunnah membacanya bukan beribadah. Sementara kita membacanya sudah beribadah. Berarti jauh. Iya, sunnah tidaklah lebih baik dari Quran. Terus. Thumma warrajihu wallahu a'lam al-jawazu. Lianna an-nasikha haqiqatan huwa Allahu azza wa jal ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna kulla ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa hukmuhu min Allah. Qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa mahallun niza'il hukmi walaysa al-lafdhu wa alayhi fa inna al-lafdhu bi khairin minha aw mithliha yakunu minas sunnati kama yakunu minal qur'ani fal ahkamu kulluha minallahi ta'ala inil hukmu illa lillah wallahu a'lam. Masya Allah. Yang rojinya wallahu a'lam boleh, karena ia menghapus pada hakikatnya Allah atas lisan Rasulnya. Sesungguhnya setiap apa yang sahih dari Rasulullah maka hukumnya kan dari Allah. Karena Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa. Beliau tidaklah berucap dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Tiada lain yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan. Wa mahallun niza'al hukum walaisal lafaz. Dan yang kita perselisihkan di sini hukum, bukan lafaz. Kalau lafaz betul, kita baca Quran dapat pahala. Kita baca sunnah tidak, itu kan lafaz kita bicarakan. Yang kita bicarakan sekarang apa? Hukum. Hukum bukan lafaz. Maka di atas itulah lafaz bi khairi minha aw mitliha yakunu minas sunnah kama huwa minal Quran. Berarti hukumnya pasti diganti yang lebih baik darinya atau semisalnya ada dalam sunnah hukum lebih baik sebagaimana itu ada dalam Quran. Iya, hukumnya. Fal akam kulluha minallah. Karena hukum itu semuanya dari Allah, Quran dan sunnah. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali dari Allah Subhanahu wa taala semata. Wallahu a'lam. Tsumma qala wa qad mathalu lidzalika biqoulihi ta'ala. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Fanusikhat hadhil wasiyatu lil walidaini bihaditsin la wasiyat wal aqrabin. Ya Ustaz? Tidak ada? Lil walidaini? Tidak ada Ustaz. Baik. Wal aqrabina bihaditsin. Fanusikhat hadhil wasiyatu lil walidain. Cetakan baru ada? Ya. Cetakan lain ada. Ini kan cetakan yang lain lagi. Ya. Fanusikhat hadhil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bihaditsin la wasiyata liwarithi fa innal ijma'a mun'akidun ala makna hadzal hadithi. Kata beliau, mereka telah mencontohkan hal ini, yaitu penghapusan kitab dengan sunnah. Firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu. Diwajibkan kepada kalian apabila kematian menghampiri kalian, intaraka khairan, jika dia meninggalkan harta, al-wasiyah. Itu al-wasiyatu naib fa'il dari kutiba. Naib fa'il dari kutiba. Diwajibkan baginya untuk berwasiat. Untuk siapa berwasiat? Untuk kedua orang tua dan kerabat.
ini dihapus ayat ini, ya, dihapus wasiat untuk kedua orang tua dan kerabat dengan hadits la wasiat li waris. Tidak ada wasiat kalau untuk ahli waris, kan ahli waris akan mendapatkan warisan. Wasiat itu untuk bukan ahli waris. Karena sesungguhnya ijma telah terjadi atas makna hadits ini, bahwasanya ahli waris orang tua tidak boleh kita berwasiat kepadanya untuknya. Tsumma qala wa hadzal mithalu fihi nadhrun fa innal haditsa ahadun thumma inna min syurutin naskhi tadhurul jam'i bainad dalilaini wa huna yumkinul jam'u an tariqit takhsisi bi yukhrija minal ayatil warithi minhuma fala wasiyata lahu bimuqtadal hadithi fatakunul ayatu fi haqqi ghairil warithi wal hadithu fi haqqil warithi wa qad dzakara ba'dul muhaqqiqina anna an-nasikha huwa ayatul mawarithi wal hadithu bayanan lin nasikhi wallahu a'lam. Wal haditsu bayanun lin nasikhi wallahu a'lam. Kata beliau, tapi contoh ini butuh dilihat kembali. Kenapa? Karena hadisnya ahad. Kemudian termasuk syarat nasikh itu kan kalau alasannya hadis ahad selama sahih tidak ada masalah. Paham kan? Cuman beliau katakan setelahnya syarat nasikh itu kan kalau tidak bisa dikompromikan antara dua dalil. Syarat nasikh itu kalau tidak bisa dikompromikan, antara dua dalil. Di sini bisa dikompromikan dengan cara taksis. Artinya gini, ayat tadi umum, boleh berwasiat. Setelah itu dikhususkan oleh hadis bahwa wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Iya kan? Daripada dibilang dihapus, lebih dibilang apa? Dikhususkan. Itu bagus tanpa ada penghapusan. Iya. Makanya kata beliau bi an yukhrija minal ayati, yaitu dengan dikeluarkan dari ayat al-warid minhuma, ahli waris dari keduanya yang meninggal. Fala wasiyata lahu bimuqtadal hadits, tidak ada wasiat untuk ahli waris sesuai dengan hadits. Fatakunul ayatu fi haqqi ghairil waris, berarti ayat itu diamalkan pada selain ahli waris. Ayat itu diamalkan pada selain ahli waris. Wa dzakarul muhaqqiqun, maka ayat itu pada selain ahli waris, wal haditsu fi haqqil waris, sementara hadits pada ahli waris. Dan telah disebutkan oleh ahli tahqiq bahwasanya nasikh dia adalah ayat mawarid. Sebenarnya ini bukan sunnah dengan sunnah, dia memang ayat Quran dengan Quran. Ini ayat kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, dihapus oleh ayat waris yang ada di surah An-Nisa yang menjelaskan pembagiannya. Kalau meninggal ini sekian, kalau meninggal ini sekian, itu yang menghapusnya, bukan sunnah. Bukan apa? Sunnah. Ini yang beliau sebutkan. Terus Tsumma qala wa amma tsani wa huwa nasxu sunnatil mutawatirati bi sunnatil mutawatirati fa huwa mujma'un alaihi bainal qailina bin naskhi, lakin qala al-Fatuhi wa amma mithalu naskhi mutawatiris sunnati bi mutawatiriha fala yakadu yujadu. Masya Allah. Adapun jenis kedua, sunnah mutawatir dihapus dengan sunnah mutawatir. Ini disepakati akan bolehnya. Kan? Di atas orang-orang yang berpendapat akan adanya nasikh. Akan tetapi berkata Al-Fatuhi, adapun contoh nasikh mutawatir dengan sunnah mutawatir hampir tidak didapatkan. Artinya sepakat boleh sunnah mutawatir dihapus oleh sunnah mutawatir. Tapi apakah ada contohnya? Tidak ada contohnya. Secara akal boleh. Syar'an terjadinya tidak ada. Dipahami ini? Paham maksudnya? Iya, boleh. Terus Tsumma qala qauluhu wa nasul ahadi bil ahadi ay wa yajuzu nasul ahadi bil ahadi
وهذا مجمع عليه بين القائلين بالنسخ لاتحاد الناسخ والمنسوخ في المرتبة والقوة ومثاله تقدم في حديث بريدة رضي الله عنه وله أمثلة كثيرة. Perkataannya nas ahad dengan ahad. Boleh nas ahad dengan ahad. Ini disepakati juga antara orang yang berpendapat akan adanya nasakh. Karena sama kedudukan nasakh dan mansukh dalam martabah al-quwah. Dalam kedudukan dan kekuatan. Sama-sama ahad. Contohnya telah lewat di hadits Buraidah. Dan dia memiliki contoh yang sangat banyak. ثم قوله وبالمتواتر أي ويجوز نص الآحاد بالمتواترة لأنه أقوى منه وهذا أيضا محل اتفاق قال صاحب شرح الكوكب المنير ولكن لم يقع. Masya Allah, sampai situ. Qauluhu dengan mutawatir, yaitu boleh dihapus ahad dengan mutawatir karena lebih kuat darinya. Ini juga disepakati. Paham kan? Disepakati. Akan tetapi berkata sahib syarh Kaukabil Munir, walakin lam yaqa, hanya saja tidak terjadi. Maksudnya ya tentunya ini disepakati akan bolehnya karena sunnah ahad boleh dihapus dengan sunnah ahad boleh dihapus dengan sunnah apa? Mutawatir. Ya. Sahib Kaukabil Munir itu tadi Al-Fatuhi. Pengarang Al-Kaukabil Munir itulah tadi Al-Fatuhi dalam syarah ya Kaukabul Al-Munir. Belum katakan ini disepakati tapi tidak ada contohnya. Secara akal ada. Boleh karena ahad di bawahnya derajatnya mutawatir. Ketika mutawatir dihapus, ahad dihapus oleh mutawatir, boleh. Yang nanti diperselisihkan itu kalau ada mutawatir dihapus oleh ahad. Sebagaimana tadi, Quran dihapus oleh sunnah. Kalau sunnah dihapus oleh Quran, tidak ada masalah. Paham kan? Disepakati. Ini alhamdulillah sampai situ dulu. Kita lanjut lagi di pertemuan besok. Insya Allah besok selesai. Siapa besok? Habisan.